Halo, perkenalkan saya Wahyu Pramaditya dari D4 Usaha Perjalanan Wisata. Kali ini saya akan mendefinisikan apa itu tour guide dan peran, fungsi, tanggung jawab seorang tour guide. Siapakah yang dimaksud dengan pemandu wisata atau tour guide? Seseorang yang memandu wisatawan dengan bahasa pilihannya dan dapat menginterpretasikan warisan budaya atau suatu alam di wilayah tersebut dan menguasai wilayah tersebut serta diakui oleh otoritas setempat. Jelaskan peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang tour guide. Peran tour guide adalah sebagai ayah yang dapat memimpin, melindungi, dan mengatur wisatawan. Sebagai ibu yang dapat menjelaskan, melayani, dan membimbing wisatawan. Dan sebagai teman yang dapat menghibur. Fungsi tour guide adalah menyampaikan penjelasan dan fakta tentang tempat-tempat yang dikunjungi dengan jelas dan menarik dan mengarahkan wisatawan ke lokasi-lokasi tertentu dengan aman dan tepat waktu. Tanggung jawab seorang tour guide adalah menjaga keselamatan dan kenyamanan para wisatawan. Halo semuanya, kali ini saya akan simulasi menjadi seorang tour guide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Wahyu Pramaditya, biasa dipanggil Wahyu. Saya dapat berkesempatan untuk mendampingi Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk berkeliling di wilayah Jakarta pada hari ini. Sebelum kita berjalan Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya mengingatkan beberapa hal yang harus diingat. Salah satunya, jaga barang bawaan Anda dan berhati-hati di sekitar jalanan. Selamat datang di Jakarta Raya. Saya sangat senang sekali bisa menjadi pemandu wisata kalian pada hari ini. Mari kita akan mengeksplorasi kota yang penuh sejarah, budaya, dan kemegahan modernnya. Jakarta adalah ibu kota negara kita yang tak hanya terkenal dengan kecepatan perkembangannya, tetapi juga sebagai saksi sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Sebagai informasi, Jakarta saat ini adalah suatu kota terbesar dan terpadat di dunia dengan lebih dari 10 juta penduduk yang berasal dari berbagai suku, agama, dan budaya. Inilah yang membuat Jakarta begitu beragam dan dinamis. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai perjalanan, kita akan dimulai dengan perjalanan yang melalui kawasan pusat bisnis Jakarta. Yang di sekitaran kita, kalian akan melihat banyak gedung-gedung tinggi yang pencakar langit yang menjulang tinggi. Ini adalah kawasan Sudirman Tamrin yang merupakan pusat ekonomi dan komersial di Jakarta. Beberapa gedung ini adalah yang tertinggi di Indonesia seperti Menara BCA dan The Plaza Office Tower. Daerah ini adalah cerminan dari pesatnya perkembangan Jakarta sebagai kota global, tempat banyak perusahaan multinasional beroperasi. Namun, meskipun Jakarta sangat modern dan kosmopolitan, kota ini juga sangat kaya akan nilai sejarah dan budaya. Oleh karena itu, perjalanan kita kali ini tidak hanya akan mengeksplorasi kemodernannya, tetapi juga melibatkan kita untuk mengingat kembali lagi ke masa lalu, melihat bagaimana Jakarta tumbuh dari sebuah pelabuhan kecil menjadi ibu kota yang penting sampai saat sekarang ini. Dan teman masih semangat? Oke, masih semangat. Kali ini kita akan ke destinasi yang pertama ya. Kita akan ke destinasi yang bernama Monumen Nasional atau yang lebih dikenal dengan dengan Monas. Monas adalah simbol perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan. Dibangun pada tahun 1961
dan diresmikan pada tahun 1975. Monumen ini setinggi 132 meter dan puncaknya dilapisi dengan emas murni. Monas terletak di Lapangan Merdeka, sebuah lapangan yang sangat luas dan sering digunakan untuk acara-acara kenegaraan. Di sekeliling Monas terdapat taman yang rindang, tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati udara segar. Namun, di bawah Monas terdapat museum yang menampilkan diorama sejarah perjuangan Indonesia. Di sana, kalian bisa melihat secara jelas gambaran bagaimana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui beberapa peristiwa penting. Salah satu yang paling menarik adalah diorama yang menggambarkan pertempuran kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika Bapak Ibu dan teman memiliki kesempatan, saya sangat menyarankan untuk mengunjungi museum ini karena di sini kita bisa lebih mendalami sejarah Indonesia dengan cara yang interaktif dan menarik. Kalian juga bisa naik ke puncak Monas menggunakan lift untuk menikmati pandangan Jakarta dari ketinggian. Pemandangan kota yang luas ini memberikan gambaran betapa besar dan padatnya Jakarta dengan deretan gedung tinggi dan jalan-jalan besar yang menghubungkan berbagai kawasan di kota. Bapak, Ibu, dan teman, kalau udah di atas puncak Monas, jangan lupa ya untuk membawa kamera, karena kalau cuacanya cerah, sangat bagus sekali untuk dipotret, untuk diabaikan dan menjadi kenangan. Jadi Bapak, Ibu, dan teman, gimana untuk Monas ini? Seru kan? Seru? Iya, seru. Habis dari Monas, Bapak, Ibu, dan teman, kita akan melanjutkan perjalanan menuju kawasan yang bersejarah, yaitu bernama Kota Tua Jakarta. Kota Tua adalah kawasan yang sangat penting karena di sini kita bisa melihat bagaimana Jakarta yang dulu bernama Batavia. Berkembang pada masa penjajahan Belanda, di kawasan ini terdapat bangunan bersejarah bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh meskipun sudah berusia ratusan tahun. Jadi Bapak, Ibu, dan teman sekalian, salah satu bangunan yang paling terkenal adalah Museum Fathahillah yang dahulunya adalah Balai Kota Batavia. Bangunan ini memiliki arsitektur yang sangat khas dengan dinding tebal dan atap yang tinggi. Sekarang museum ini menyimpan banyak koleksi yang menceritakan sejarah Jakarta dan Indonesia selama masa kolonial. Di sekeliling museum, kalian juga bisa menemukan Taman Fathahillah yang sering digunakan sebagai tempat berkumpul para wisatawan. Warga lokal di sana, kalian juga bisa menikmati suasana santai sambil menikmati berbagai makanan khas Jakarta. Seperti yang kalian tahu, makanan khas Jakarta yaitu dipopulerkan oleh makanan kerak telur. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman sekalian, selama perjalanan, jika kalian memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Saya akan senang hati membantu menjelaskan lebih lanjut. Jakarta adalah kota yang sangat luas dan penuh dengan menarik lainnya. Beberapa destinasi yang akan kita kunjungi hari ini hanyalah sebagian kecil dari pesona Jakarta. Jadi, pastikan untuk terus memperhatikan informasi yang saya berikan. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, saya ingin mengingatkan beberapa hal lagi kepada Bapak, Ibu, dan teman sekalian. Pertama, tetap jaga barang-barang bawaan Anda dan berhati-hati di keramaian. Kedua, jangan lupa untuk minum air putih, tetap segar selama perjalanan. Dan yang terakhir, pastikan untuk menikmati setiap momen dan mengambil kenangan yang indah. Mari kita nikmati setiap destinasi yang ada dengan hati yang terbuka penuh dengan rasa ingin tahu. Terima kasih sudah bergabung dan saya harap perjalanan ini bisa memberikan kalian pengalaman yang menyenangkan dan memperkaya pengetahuan tentang Jakarta. Sebagai penutup, saya Wahyu Pramaditya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman yang mengikuti tur hari ini
ke Jakarta. Ya. Di ujung acara kita akan menyanyikan lagu Sayonara. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Dadah teman-teman, terima kasih.